Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan ANOVA di aplikasi SPSS. Dengan saya sendiri sebagai moderator, nama Nurfain Fadila dengan NIM 2311053 dan rekan-rekan saya. Dan saya Nadia Mtasari dengan NIM 23111001. Saya sebagai penjelasan tata cara mengenai analisis data ANOVA dengan menggunakan program SPSS. Saya Zariatul Rahman dengan NIM 23111041. Saya menjelaskan tentang konsep dasar Unway ANOVA. Baik, yang pertama yaitu konsep dasar Unway dalam aplikasi SP ANOVA. Akan dijelaskan oleh rekan saya Zaidatul Rahmah. Kepada Zai kami persilahkan. Baik, terima kasih. Unway ANOVA atau uji ANOVA satu arah merupakan metode statis yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok yang tidak berpasangan. Uji ini termasuk dalam statis parametrik dan memerlukan data dengan skala interval atau rasio. Tujuan utama dari Unway ANOVA adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok-kelompok tersebut. Jika hasil ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, maka dilakukan uji lanjut atau post-hoc test. Uji ini membantu untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara nyata atau satu sama lain. Beberapa contoh post-test yang sering digunakan adalah Tukey HSD, Bonferroni, dan CV. Di sini ada kriteria pengujian uji normalitas, yaitu yang pertama ada nilai sigma p-value lebih kecil dari nilai 0,05 berkesimpulan data tidak berdistribusi normal. Yang kedua ada nilai sigma p-value lebih besar dengan nilai 0,05 berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Kriteria pengujian uji homogenitas, yaitu yang pertama ada nilai sigma p-value based on mean lebih kecil nilainya dari 0,05 berkesimpulan varian data tidak homogen atau uji homogenitas tidak terpenuhi. Yang kedua ada nilai sigma p-value based on mean lebih besar nilainya dari 0,05 berkesimpulan varian data homogen atau uji homogenitas terpenuhi. Kriteria pengujian Unway ANOVA, yaitu yang pertama ada sigma p-value lebih kecil dari nilai 0,05 berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Yang kedua ada nilai sigma p-value lebih besar 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Selanjutnya itu tata cara ANOVA dalam SPSS yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia kami persilahkan. Nah, selanjutnya itu di value dan label. Di value ini kita satu, di label ini yaitu kelompok 1. Terus selanjutnya di value 2, ini di labelnya kelompok 2. Soalnya di value 3, di labelnya kelompok 3. Lalu kita add dan oke. Nah, selanjutnya yaitu melakukan analisis uji normalitas. Caranya yaitu pilih menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statis, lalu pilih Explore. Nah, kelompok ini kita pindahkan ke kolom bagian faktor. Dan skor ini kita pindahkan ke kolom bagian dependen. Nah, selanjutnya yaitu kita pilih Plots. Dan kita bagian normality plot with attach ini kita checklist, lalu continue, lalu oke. Nah, di sini ada contoh data Unway ANOVA. Nah, data ANOVA ini ada contoh data Unway ANOVA. Terdapat 3 kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Lalu menginput data di Progress SPSS. Kawan-kawan semua harus membuat kategorisasi data.
Nah, di sini untuk kategori 1 diperuntukkan untuk kelompok 1, lalu kategori 2 diperuntukkan untuk kelompok 2, dan yang terakhir kategori 3 diperuntukkan untuk kelompok 3. Nah, langsung saja saya akan melakukan menginput data di progres SPSS. Nah, ini kita blok terlebih dahulu ya teman-teman, lalu kita copy, selanjutnya kita paste di program SPSS yang lebih tepatnya di Fact Data View. Proses menginput data pengisian variabel view sudah selesai ya teman-teman semua. Dan selanjutnya saya akan melakukan analisis uji normalitas. Caranya pilih menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistics, lalu pilih Explore. Lalu, ini nih tadi sudah saya atur ya teman-teman, lalu tinggal OK. Sebentar ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul untuk output SPS-nya. Namun kawan-kawan bisa fokus ke tabel Test of Normality. Test of Normality kita melakukan interaksi pada output uji normalitas. Langkah baiknya kita harus mengetahui kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jika signifikasi atau p-value kurang dari 0,05, nah bisa dilihat dari nilai signifikasi untuk kelompok 1. Kelompok 1 itu sebesar 172, kelompok 2 sebesar 029, dan kelompok 3 sebesar 356. Nah, ketika kelompok memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, bisa ditarik kesimpulan bahwa distribusi data sudah normal. Dengan kata lain, asumsi data anomalitas data telah terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui data yang digunakan telah normal, selanjutnya jika bisa melakukan analisis uji FinView ANOVA atau uji ANOVA, caranya kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Compartments, lalu kita pilih ANOVA. Nah, jadi tadi di sini sudah saya atur ya teman-teman, jadi tidak perlu diatur lagi. Jadi, oke. Nah, keluarlah data seperti di bawah ini. Nah, terlebih dahulu kita itu lebih fokus kepada data test of recommended of princess. Nah, kriteria pengujian uji homogenitas ini, nilai sigma p-value based on mean ini lebih kecil 0,05 berkesimpulan varian data tidak homogen atau uji homogenitasnya tidak terpenuhi. Terus lalu nilai sigma p-value based on mean ini lebih besar dari 0,05 berkesimpulan varian data homogen atau uji homogenitasnya terpenuhi. Lalu di sini nih ada bagian ANOVA-nya, bisa dilihat. Nah, kriteria pengujian ANOVA ini atau uji ANOVA, nilai sigma p-value-nya lebih kecil dari 0,05 berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Lalu yang kedua yaitu nilai sigma p-value lebih besar dari 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, di sini sudah muncul untuk output SPS-nya. Namun kawan-kawan bisa fokus ke tabel Test of Normality. Test of Normality kita melakukan interaksi pada output uji normalitas. Langkah baiknya kita harus mengetahui kriteria pengujian dalam uji normalitas. Jika signifikasi atau p-value kurang dari 0,05, nah bisa dilihat dari nilai signifikasi untuk kelompok 1. Kelompok 1 itu sebesar 172, kelompok 2 sebesar 029, dan kelompok 3 sebesar 356. Nah, ketika kelompok memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, bisa ditarik kesimpulan bahwa distribusi data sudah normal. Dengan kata lain, asumsi data anomalitas data telah terpenuhi. Nah, setelah kita mengetahui data yang digunakan telah normal, selanjutnya jika bisa melakukan analisis uji FinView ANOVA atau uji ANOVA, caranya kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Compartments, lalu kita pilih ANOVA. Nah,
Jadi tadi di sini sudah saya atur ya teman-teman, jadi tidak perlu diatur lagi. Jadi oke. Nah, keluarlah data seperti di bawah ini. Nah, terlebih dahulu kita itu lebih fokus kepada data test of recommended of princess. Di kriteria pengujian uji homogenitas ini, nilai sigma p-value based on mean ini lebih kecil 0,05 berkesimpulan varian data tidak homogen atau uji homogenitasnya tidak terpenuhi. Terus lalu nilai sigma p-value based on mean ini lebih besar dari 0,05 berkesimpulan varian data homogen atau uji homogenitasnya terpenuhi. Lalu di sini nih ada bagian ANOVA-nya, bisa dilihat. Nah, kriteria pengujian ANOVA ini atau uji ANOVA, nilai sigma p-value-nya lebih kecil dari 0,05 berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Lalu yang kedua yaitu nilai sigma p-value lebih besar dari 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Praktek melakukan uji data ANOVA melakukan dengan program SPSS. Terima kasih teman-teman.